Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami channel Yuda Kurniawan. Di sini kita akan membahas sebuah hantu-hantu kawan ya. Hantu-hantu yang berada di Indonesia itu banyak sekali kawan. Terutama hantu-hantu yang berada di hutan, berada di pinggir-pinggir sungai. Kalau di pinggir-pinggir sungai itu namanya adalah bukan hantu kawan, tapi siluman. Siluman itu adalah suatu gerombolan makhluk halus yang berdomisili di sebuah danau. Di situ mereka mendirikan sebuah kerajaan yang dikepalai adalah seorang ratu atau raja kawan. Hantu itu memang menyeramkan dan siluman juga kawan. Beda pula ada hantu yang berada di hutan, itu juga ada siluman, tapi siluman yang ada di darat kawan. Ada juga tuyul, genderuwo, kuntilanak, banaspati, dan banyak sekali kawan. Ada juga hantu yang dari orang yang meninggal karena kecelakaan, maksudnya tertabrak mobil atau bunuh diri atau dibunuh orang kawan. Itu ya beban-beban pikirannya akan menjadi sebuah kenangan yang direnggut oleh makhluk-makhluk itu kawan, hingga menyerupainya lalu dijadikan sebuah makhluk itu sendiri. Nah, di sini kita akan membahas makhluk jadi-jadian juga ada kawan, yaitu seperti pelet, ngepet. Pokoknya banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang berada di Indonesia, terutama di gunung-gunung kawan. Wah, jadi kita tidak bisa berpikir secara langsung, jadi kita itu berdampingan dengan makhluk-makhluk tersebut. Di sini ada kuntilanak, itu adalah suaminya dari genderuwo atau dalbo bahasa orang Jawa kawan. Beda lagi dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Kalau kita bersekutu dengan mereka, kita akan mengadakan perjanjian. Nah, di situ kita tidak akan bisa lari kawan, soalnya kalau kita mengadakan perjanjian terikat pada mereka. Jadi makhluk-makhluk gaib itu setia dengan janji yang kita ikrarkan kawan ya. Terutama di pegunungan atau di sawah-sawah itu banyak ya hantu-hantu yang bergentayangan. Mereka semua itu makhluk juga sama seperti kita. Ya, kita harus percaya pada hantu, soalnya di dalam Al-Quran juga dikisahkan. Karena kita boleh percaya tapi tidak boleh menyembahnya kawan. Itu setan hantu itu ada kawan, dan kepalanya adalah iblis. Iblis adalah ketua dari hantu-hantu. Kalau hantu yang di masyarakat itu ada juga kawan ya, hantu terutama dalbo itu atau genderuwo itu bisa menyerupai manusia dan berpura-pura menjadi seorang laki-laki atau suaminya itu akhirnya ya datang ke situ menghamilinya kawan ya. Tak tahu lah, itu cerita dongeng kawan ya. Di sini kita kisahkan adalah juga ada sundel bolong kawan. Sundel bolong itu adalah makhluk setan yang berbentuk peri atau wanita yang cantik sekali. Biasanya itu mereka itu di kuburan kawan. Ketika ada tukang sate bakso lewat ya, mereka menggodanya kawan ya. Begitulah tipuan mereka kawan ya. Juga ada di hutan-hutan. Makanya kalau kita ke hutan jangan sampai kita berteriak-teriak kawan ya. Karena adab dari iblis itu, dari setan-setan itu ya begitu. Kita harus menghormati wilayah mereka, tapi kita harus punya iman kawan ya. Jangan percaya kepada mereka. Seburuk-buruknya manusia itu lemah sih, punya perasaan, tapi kalau seburuk-buruknya setan itu pasti ya buruk sekali kawan gitu ya. Makanya pocong itu juga ada kawan. Kalau pocong itu adalah berbentuk setan yang
menyerupai orang mati yang dipocong itu, yang kain kafan kawan ya. Itu merupakan sesuatu yang sangat mengerikan kalau kita bisa melihat. Biasanya itu kita keadaan termenung, melamun gitu kawan, pasti mereka akan muncul dalam pikiran kita, jadi kita bisa melihatnya. Jadi tidak semua orang bisa melihat makhluk-makhluk itu kawan ya, tergantung pada manusianya sendiri. Nah, di sini juga ada gaib, makanya itu kita manusia itu punya kekuatan gaib juga kawan ya, untuk melawannya. Makanya itu kita harus menggunakan ilmu agama ya, agama apa saja lah, yang penting kan orang yang beragama di Indonesia ada 5 kan, terserah Anda sekalian percaya boleh tidak kawan. Hantu ini memang sangat menakut-nakuti kita, terutama dalam pikiran kita. Kita harus menyingkirkan dari pikiran itu. Kita tidak boleh kita merasa takut, atau kita harus takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga ada sebuah tuyul kawan. Kalau kita melakukan perjanjian gaib dari dukun atau para paranormal juga, kita mencari kekayaan yang tidak diridhoi oleh Tuhan, kita akan dibawa kepada makhluk halus itu. Kita buat perjanjian sehingga kita nanti menyusui. Istri kita yang menyusuinya, tuyul itu kita beli kawan ya. Ada yang 1 juta 2 juta ya, di hasilnya juga begitu, 1 juta 2 juta kawan. Memang berat kehidupan ini kawan, apalagi di musim pandemi ini. Setannya juga ikut kena virus. Soalnya pocong takut juga sama virus ya, bercanda kawan ya. Di dalam sejarah ada memang dikisahkan sebuah kisah hantu itu kawan. Oke kawan, terima kasih telah menonton video kami. Thank you, assalamualaikum.